Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan cara membaca dan menampilkan aset berupa teks dengan menggunakan fungsi asinkron dan state. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang membaca teks aset dengan menggunakan dan menampilkannya dengan menggunakan future builder string ini. Untuk cara kedua, kita akan menggunakan fungsi asinkron dengan state. Karena menggunakan state, maka kita memerlukan stateful widget. Ya, di sini yang kita gunakan pada aplikasi kita ini masih stateless widget. Ya. Stateless widget tidak bisa memanage state. Untuk itu kita akan menambahkan komponen baru di sini. Kita membuat file .dat baru untuk stateful widgetnya. Pada folder lib ini kita buat klik kanan, new, .file. Kita menggunakan nama filenya baca teks 2. Di sini kita import dulu package flutter material .dat. Kemudian kita membuat stateful widget. Kita cukup tuliskan stateful ini. Kita pilih, kemudian enter. Ya, kemudian kita tulis baca teks 2. Untuk nama kelasnya kita bebas, nama kelas atau nama widgetnya. Saya gunakan nama baca teks 2. Di sini sudah dari template-nya. Stateful widget terdiri dari pasangan kelas dengan extend stateful widget dan kelas dengan extend state. Ya. Pada kelas yang extend stateful widget ini harus override ya, ini untuk memasangkan dengan state-nya. Ini ada perintah metode create state dengan ya dia menggunakan kelas yang kedua ini, yang extend state ini. Di sini kita akan menambahkan state-nya di dalam state ini. Kita tambahkan string data teks. Sementara masih teks kosong. Kemudian kita juga perlu menambahkan suatu metode ya, fungsi atau metode di sini yang asinkron. Ya, karena dia akan membaca dari ya menggunakan root bundle load string atau default bundle of context load string ini. Yang di sini adalah asinkron. Nah, membuat fungsi void baca teks aset, misalnya begini. Sebagai parameter kita menggunakan nama filenya yang dengan path-nya string path. Nah, di sini untuk blok fungsinya kita harus tambahkan keyword async seperti ini sebelum kurung kurawal blok dari fungsi tersebut. Ini menandakan fungsi asinkron. Di sini kita akan membaca dari asetnya dengan perintah root bundle tadi, final text dari aset sama dengan, nah di sini ada kata kunci await. Await root bundle load string path. Root bundle ini adalah fungsi asinkron, sehingga kita menggunakan await. Jadi ini ketika perintah ini dijalankan, maka aplikasi tetap berjalan menjalankan fungsi yang lain, misalnya menerima merespon user dan seterusnya. Sambil dia menunggu data dari metode ini load string. Begitu metode load string ada, maka kemudian akan dilanjutkan fungsi tersebut, fungsi ini. Di sini kita menggunakan perintah set state karena kita akan mengubah state yaitu string data text ini. Ini parameternya adalah suatu fungsi anonimus. Ya. Di sini dengan tanda kurung ini artinya tanpa parameter, kemudian blok fungsinya. Nah, di data text ini dari state kita. Jadi kalau data dari root bundle ini sudah datang, sudah ada, bisa terbaca keseluruhan, maka baru data tersebut yang berupa string, karena ini sebenarnya menghasilkan string, tapi future ya, string di masa mendatang. Setelah datanya ada, stringnya baru diberikan ke data text ini, teks dari aset. Ya. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan nilai string ini. Kita tidak bisa langsung await root bundle load string ini pada data text karena dengan demikian nanti data ini masih future, masih belum ada, gitu. Masih menunggu. Jadi tidak bisa langsung kita berikan ke data text ini. Kita harus melalui perintah ini dulu, await root bundle load string di dalam fungsi asinkron. Ya. Jadi ini penting, ini adalah pasangan. Perintah await ini, keyword await hanya bisa dijalankan di dalam fungsi yang ada asinnya, asinkron, fungsi asinkron.
kemudian di sini kita akan tampilkan pada build ini, kita panggil fungsi baca teks aset ini, baca teks aset. Nah, disinilah kita tuliskan aset, ya, filenya tadi, baca data teks, ya, data teks txt, ya. Jadi ini kita baca dulu, sehingga string ini akan diupdate dengan nilai dari, ya, di sini. Kemudian pada kontainer ini kita bisa tambahkan tadi child berupa teks, ya, dan teks ini membaca adalah data teks ini, data teks ini yang kita lakukan. Jadi pada metode kedua ini kita perlu membuat fungsi asinkron untuk menerima data dari perintah root bundle load string ini. Kemudian itu kita panggil di sini pada metode build. Jadi ketika widget itu dipanggil, widget ini dipanggil, maka build ini akan dijalankan. Dan ini perintah baca teks aset dijalankan, membaca teks filenya. Kemudian setelah itu data akan diupdate pada state-nya, data teks ini, dan kemudian nanti bisa ditampilkan dengan ini, di teks ini. Oke, kemudian kita bisa gunakan baca teks 2 dot ini pada main dot dengan kita import dulu, import baca teks 2 dot, kemudian kita bisa ganti yang tadi future builder ini kita ganti dengan nama kelasnya, ya, tadi widgetnya tadi baca teks 2, baca teks 2. Tentunya tidak ada perubahan karena memang ini tagnya sama dengan sebelumnya, ya. Kita bisa hapus dulu di sini, kita hilangkan, setelah itu baru kita baca, kita baru melihat perbedaannya. Kita save, data ini ada. Demikian cara kedua untuk membaca teks dari aset. Agar kita bisa lebih fleksibel di dalam menggunakan widget untuk membaca teks aset ini, kita bisa mengganti parameter agar bisa kita panggil pada file yang menggunakan widget baca teks ini dengan parameter paths di sini. Ya, kita akan mengganti dulu bukan baca teks tapi baca teks aset supaya namanya lebih menggambarkan fungsi dari widget tersebut. Kita refaktor, ganti namanya menjadi baca teks aset. Kemudian kita tambahkan untuk parameternya. Di sini kita tambahkan final string file. Kemudian di sini tentunya kita perlu menambahkan pada konstruktor kita, yaitu required this file. Kemudian kita bisa mengganti di sini pada void baca teks aset ini menjadi dan tidak memerlukan parameter di sini. Dan pada load string kita menggunakan file dengan menggunakan widget file. Jadi variabel yang ada pada stateful widgetnya kita gunakan di widget yang extend state ini dengan mengaksesnya dengan menggunakan widget titik dan nama variabelnya. Oke, sehingga kita bisa langsung menggunakan baca teks aset ini tanpa parameter. Kita simpan, sedangkan pada file dot di mana kita menggunakan parameter tersebut, kita variabel yang diperlukan di file aset data teks txt. Kita save. Nah, ini akan menampilkan tampilan yang sama dengan sebelumnya, tapi kita lebih fleksibel dan akan memudahkan kita untuk membaca kode kita bahwa widget baca teks aset ini membaca file yang ada di sini.